Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semuanya hari ini? Sedangkan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT hendaknya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI. Hari ini kita memasuki bab pembelajaran yang baru, yaitu tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ruang lingkup materi pembelajaran pada bab ini yang akan kita bahas meliputi pertama tentang makna hari akhir atau hari kiamat. Kedua, tentang macam-macam hari akhir. Ketiga, tanda-tanda hari akhir. Keempat, hikmah kita beriman kepada hari akhir atau hikmah kita mempercayai adanya hari akhir ini. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna hari akhir. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak apa itu yang dimaksud dengan hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Alam semesta ini akan hancur luluh lantak dan manusia-manusia makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan mati. Nah, peristiwa ini ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, peristiwa ini, hari kiamat ini, tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah SWT. Makhluk yang lain, baik itu nabi maupun yang lainnya, tidak dikasih tahu oleh Allah kapan hari kiamat ini akan terjadi, waktunya kapan pastinya. Nah, namun tanda-tandanya Allah kasih tahu informasinya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun untuk tanda-tanda akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, maka dari itu kita harus mempercayai tentang adanya hari akhir ini. Karena kita selaku umat Islam, rukun iman kita yang kelima itu adalah mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, itu harus kita tahu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, nanti pada hari akhir semua manusia akan meninggal dunia. Tak ada satupun manusia yang akan hidup ketika hari kiamat nanti. Semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Nah, manusia setelah meninggal dunia pada hari akhir nanti, pada hari kiamat, akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar itu manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas semua perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah amal kebaikannya atau amal keburukannya. Nah, tiap-tiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di padang mahsyar manusia tidak akan memikirkan orang lain. Dia sibuk dengan memikirkan tentang keadaan dirinya sendiri. Nah, di saat itulah nanti manusia akan dihisab, dipertemukan, diadil gitu ya, ditimbang amal kebaikan dan amal kejahatannya, amal baik dan amal jahatnya gitu ya. Nah, ketika di saat ditimbang itu, jika amal buku catatan amalnya itu yang sebelah kanan lebih berat daripada catatan amalnya yang sebelah kiri, catatan amal sebelah kanan itu amal-amal kebaikannya lebih berat daripada catatan amal kejahatannya, maka dia akan masuk surga jika catatan kebaikannya lebih banyak daripada catatan keburukannya. Namun ketika nanti catatan kejahatannya lebih banyak, lebih berat ketimbang catatan kebaikannya, maka nanti neraka yang akan menantinya. Nah, ini Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qari'ah ayat pertama hingga ayat ke-11. Nah, teman-teman semuanya, mari sama-sama kita baca surat ini. Saya yakin teman-teman sudah hafal. Mari perhatikan dan kita baca bersama-sama ayat ini. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin lancar dan semakin bagus bacaannya. Kita awali dengan ta'awuz wal basmalah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman semuanya, apa arti dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 yang sudah kita bacakan tadi? Artinya adalah pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertamanya menyampaikan yang berbunyi, artinya adalah hari kiamat. Ayat kedua, apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dua kali Allah tanyakan kepada kita. Ayat keempat, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat kelima, Allah jelaskan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Ayat yang keenam, artinya adalah, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Ayat yang ketujuh, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Ayat yang ke-8 artinya adalah, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ayat 9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ke-10, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ayat 11-nya, yaitu api yang sangat panas. Nah, itu arti dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, tentunya kita tidak mau masuk ke dalam neraka hawiyah. Kita mau tentunya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Maka dari itu, mari senantiasa kita memperbanyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak berbuat kebaikan, mudah-mudahan Allah menempatkan kita nantinya di akhirat di tempat yang layak, yaitu surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, untuk pembelajaran hari ini tentang makna hari akhir, mudah-mudahan teman-teman paham bahwasanya hari akhir itu adalah hari kiamat yang pasti akan terjadi. Semua manusia akan meninggal dunia, semua jin, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan hancur, meninggal, dan bumi-bumi pun akan hancur, semua alam semesta akan hancur. Planet-planet jatuh, air laut berhamburan ke atas, tsunami dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus meyakini, dan dengan kita meyakini tentang adanya hari kiamat ini, mudah-mudahan amal kebaikan kita akan meningkat dan amal kejahatan kita akan berkurang atau bahkan tidak akan kita kerjakan lagi karena kita sudah mengetahui hal ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, untuk tugas antum hari ini yaitu saya yakin antum sudah hafal tentang surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, tugasnya adalah antum silakan hafalkan arti surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, direkamkan pakai pesan suara, kemudian dikirim ke WA Ustaz Adi. Nah, itu aja tugas antum hari ini. Semoga antum bisa menghafalnya, semoga antum lebih bisa paham dan bisa nanti mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ustaz, terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf kiranya ada kesalahan dari penyampaian Ustaz. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz selaku pemateri kiranya ada kesalahan dalam penyampaian Ustaz, mohon maaf. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.